Gua izin buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sudah jawab. Selamat malam semuanya. Gimana ya pembukanya? Semoga... selamat malam semuanya. Jangan lupa, salam sejahtera. Namo Buddhaya. Salam... Namo Buddhaya, salam sejahtera. Gimana sih? Bodoh, yang penting udah salam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan hal-hal baik selalu menyertai langkah kita lah ya. Amin. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah milih role ini. Semoga keputusan yang kalian ambil sekarang itu bisa kalian pertanggungjawabkan ke depannya. Dan sambutannya seperti apa ya? Selamat datang di role offensive gitu aja lah. Jadi buat sharing session malam ini kita bakal lebih fokus ke introduction aja. Pengenalan biar kalian lebih tahu atau lebih dalam lah mengenai role yang kalian pilih saat ini atau role offensive. Tujuannya supaya kalian punya gambaran yang lebih jelas sebelum masuk ke mungkin materi yang lebih teknis kayak materi mungkin praktik di pertemuan selanjutnya. Karissa boleh next slide. Oke, terima kasih. Nggak terlalu kelihatan ya? Nggak apa-apa lah. Jadi di sini ada pengenalan terkait apa itu offensive security. Nah, kalau kalian lihat, kalian pasti bingung ya. Di situ ada 2 kolom yang kosong. Nah, pas banget nih. Cuman 2 orang. Hai. Jadi, gue minta kalian searching pakai search engine yang kalian punya. Entah itu Google, Firefox, Internet Explorer, Brave, Chrome, dan lain segala macam. Kalian searching pengertian terkait dengan offensive security. Kenapa gue minta kayak gini biar ya kalian punya gambaran sendiri lah terkait dengan offensive security ini. Nah, di kolom pertama gue pengen jelasin dulu kenapa ada jawabannya gitu, ada tulisannya. Ini adalah jawaban dari yang gue buat. Jadi apa itu offensive security? Bisa dibilang offensive security adalah tukang cari masalah di sini. Kenapa tukang cari masalah? Karena ya emang kerjanya itu cari masalah, bukan nutupin masalah kayak tim defensif. Jadi orang ofensif itu tugasnya ya mikirin gimana caranya mereka ngerusak, gimana caranya mereka ngebobol ataupun nge-bypass untuk masuk ke dalam sistem yang mungkin udah mereka targetin. Jadi bukan mikirin stabilitas sistemnya lah. Bisa dibilang label cari masalah ini digunakan untuk peringatan dini untuk langkah-langkah yang mungkin dilakukan oleh tim defensif ke depannya, kayak gitu. Kenapa bisa dibilang peringatan dini? Karena offensive security itu biasanya ketika mereka melakukan yang nama serangan ke dalam sistem yang mungkin mereka udah targetin dan mereka udah mendapatkan ya bisa dibilang autentikasi lah buat masuk ke dalam sistem, mereka akan ngebuat yang namanya sebuah laporan. Nah, laporan itu berisi ya langkah-langkah, ya kayak kalian aja ya buat laporan pasti kan berisi langkah-langkah. Nah, bedanya kalau ofensif itu langkah-langkah gimana caranya mereka bisa masuk ke dalam sistem. Nah, itu bisa jadi peringatan dini ke tim defensif untuk langkah ke depannya tuh yang harus dilakukan sama tim defensif tuh ngapain kayak gitu. Kira-kira dari Kayla atau Randi ada jawaban nggak? Atau POV lain? Oh, ada Rafa juga ya? Boleh, boleh. Ditunggu. Harus jawab kalau kita nggak. Nah, Yang mana Kak? Yang kedua ketiga itu Kak? ya bebas. Ini menurut POV kalian ya terkait dengan offensive security.
Cari kelemahan Kak? Ada? Bisa mencari kelemahan. Bisa bantu dijelasin lebih spesifik maksudnya gimana, Randi? Waduh Kak. Gimana dia? Sabar Kak. Atau bisa sih cari kelemahan aja bisa sih. Oke, dari Randi cari kelemahan. Gimana? Dari Kayla atau Rafa? Offensive security. Kalau saya kan tukang cari masalah. Randi cari kelemahan. Kakak Risa gimana? Adakah POV lain? Mm-mm. Ngapain nyerang? Masa tiba-tiba nyerang? Oke. Kayla sama Rafa gimana? Atau lagi di luar ya? Makanya nggak dengar apa gimana? Sebenarnya kalau Siang-siang. dari saya sama aja sih Kak. Cuman bahasanya nanti itu lagi Kak. Oke, mungkin bisa bahasa lain gitu. Bahasa Inggris. Apaan deh? Troublemaker Kak. Troublemaker. Astaga. Good, good. Rafa. Ini satunya siapa nih? Apa itu ofensif satunya? Jangan join aja. Kalau nggak kick. Kick aja itu dia. Ngejawab. Oke. Iya. Oke, good, good. Jawaban kalian kurang lebih kayak gitu ya. Ya ofensif lah. Cari masalah, cari kerentanan, cari kelemahan, problem maker, membuat masalah sama aja ya. Ya kurang lebihnya sama. Jadi mereka tuh ya nggak mikirin kayak defensif gitu. Gunanya mereka ya buat ngebongkar masalah yang ada, bukan nutupin. Kayak gitu aja simpelnya. Oke, bisa lanjut ke slide selanjutnya. Kak Karisa. Oh, shoot. Kalian udah clear kan terkait dengan ofensif? Udah aman lah ya. Jelas nggak? Jelas nggak? Gak ada emot ya? Aman banget Kak, aman banget. Anjay, bohong lu. Asik. Oke, di sini terkait dengan CTF. Offensive udah lewat, kita lanjut ke CTF atau Capture the Flag. All you need to know about CTF. Ya seperti yang kalian lihat ya, CTF adalah kompetisi dalam bidang security di mana para peserta diminta mencari sebuah flag atau bendera berupa string tertentu yang sudah ditentukan dari pihak penyelenggara kayak gitulah. Yang disembunyikan atau dilindungi dengan cara tertentu. Kalau kalian nggak paham, mungkin kita dalam konteks edukasi aja atau konteks pembelajaran buat kalian lah. Jadi CTF ini, aduh, CTF ini ya digunakan sebagai platform pembelajaran yang menyediakan tantangan mirip kayak lomba. Bedanya, tantangan yang dibuat itu disusun step by step biasanya. Buat media latihan praktis biar kalian lebih memahami konsep security. Jadi dengan begitu bisa dibilang belajarnya itu jadi lebih apa ya? Lebih senang, dibilang senang enggak, tapi pusing. Ya bisa lebih senang lah. Kalau kalian senang sama stres, mungkin bisa dibilang lebih senang. Terus ke arah juga dan mungkin secara bertahap itu bisa ngebentuk pola pikir kalian as offensive security atau penetration tester biasanya dibilangnya kayak gitu. Nah, di sini ada dua jenisnya. Dua jenis kategori dari CTF. Ya kalian lihat itu attack defense sama Jeopardy. Detailnya bisa dilanjut Kak Karisa Slebeo.
Woi, aku nge-lag, Cok. Sabar. Ganti data dulu. Oke. Woi. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, kalian fokus aja di gambarnya. Itu ada tim 1, 2, 3, dan 4. Dan setiap tim itu ada servernya masing-masing gitu ya. Nah, misalnya kita ada di tim 1 lah, anggap. Tim 1 adalah owner dari server 1. Kayak gitu gambarannya. Nah, setiap server itu punya sesuatu yang harus didapatkan dari tim lain atau sesuatu yang harus diambil dari attacker. Biasanya ya berupa flag yang tadi udah disebutin ya. Tetapi ini adalah salah satu kategori CTF yang bisa saya bilang cukup kompleks karena dia harus melibatkan dua peran. Offensive and defensive team. Yang dimana defensive itu berfungsi untuk menjaga supaya server yang kalian punya atau dalam konteks ini server 1 untuk ngejaga server 1 biar untuk ngejaga sesuatu yang ada di server 1 biar nggak diambil sama attacker. Itu fungsi dari defensive teamnya. Tetapi fungsi dari offensive team-nya ya tadi yang udah saya jelasin. Kalian harus eksploitasi, kalian harus cari masalah untuk masuk ke dalam sebuah sistem dan mengambil sesuatu yang harus kalian ambil. Kayak gitu. Terus apa lagi? Ya intinya kalian harus memainkan dua peran secara bersamaan. Kalau buat kategori CTF attack dan defense. Analogi simpelnya kayak gimana ya? Offensive and defense. Oh, kayak berantem. Jangan. Kayak kalian main bola dah. Kalian kan kalau main bola bola sepak ya, bola sepak, bola basket, bola voli sama aja. Kalian kan pasti ada yang namanya ofensif, ada defensif. Ya kalian ofensif itu untuk mendapatkan sebuah poin. Dan defensif kalian harus mempertahankan sebuah poin gitu. Ya kayak gitulah gambarannya. Clear nggak sebelum lanjut ke slide selanjutnya? Dan attack defense ini, sorry, tambahan dikit sebelum kalian bilang nggak jelas. Tambahan dikit, attack defense ini jarang banget digunain karena emang penggunaannya itu lebih kompleks. Kalau buat lomba biasanya dia di lomba-lomba seperti kayak Asia Tenggara dan lain segala macam yang bersifat atau bertaraf internasional kayak gitu. Gimana, ada pertanyaan bro? Kak, Apa saya mau sudah nanya, jelas? Kak. Oke. Ini kan kita nge-offense ya. Nah, kita Apa? nyerangnya tuh, kita kan nge-offense ya. Iya. Ya, kita nyerangnya tuh eh nyerang perangkat siapa, Kak? Nah, oh iya lupa gue bilang ya. Mm-mm. Ini nih, lo lihat, sorry, kau lihat gambarnya le. Jadi ya gambar kayak gini aja lah. Anggap di sini nggak ada tim 2 dan sampai 4. Jadi kalian tim 1 atau kalian berperan sendiri. Jadi apa yang kalian serang gitu ya. Biasanya kalau di dalam sebuah perlombaan kalian itu udah dikasih target atau kalian mencari targetnya sendiri. Nah, itu kalau saya jelaskan sekarang kalian nggak akan ada gambarannya. Jadi saya bakal jelasin hal ini atau saya bakal jelasin terkait hal ini ketika kita mungkin udah mulai praktik secara intens ke depannya. Jadi pertanyaan Kayla mungkin nanti akan saya jelaskan ketika sudah mulai praktik ofensif. Oke, Kayla, Oke, Kak, makasih. biar ada gambaran aja. Ya, jadi simpelnya targetnya ya biasanya dikasih atau cari sendiri kayak gitu. Lanjut. Jelas ya? Oke, mantap. Wup, ini ada
Ini apa tadi bilangnya kategori ya? Ini ada kategori yang kedua, Jeopardy style. Nah, ini biasanya yang general atau umum digunakan di setiap lomba yang ada di Indonesia. Nah, dari banyak lomba. Dari dua perlombaan yang saya ikuti, LKS kota sama provinsi, itu jenis soalnya yaitu Jeopardy style. Intinya, kalau kalian lihat ini ada soal 1, soal 2, soal 3, dan soal 4. Setiap soal yang ada itu punya poinnya masing-masing. Tugas kita ya menyelesaikan sebanyak mungkin soal yang bisa diselesaikan. Contoh, soal 1 itu ada tantangannya tersendiri. Soal 2 ada tantangannya tersendiri. Nah, misal kalian berada di soal 1. Judulnya Kucai, asik. Nah, nanti di dalam judul Kucai itu kalian bakal dikasih deskripsi soal. Dikasih hint atau petunjuk buat kalian masuk ke dalam sistem kerentanan yang ada. Itu biasanya jenis dari Jeopardy style. Dan Jeopardy style, kalau ya kalian lihat lah sini soal 1, soal 2, dan satu soal itu satu tantangan, ya mereka punya kategorinya masing-masing. Kayak nanti bakal dibahas sama Kak Karisa. Intinya kayak gitu. Banyak soal, ya berarti banyak poin yang kalian kumpulkan. Dan sistem penilaiannya gimana ya? Sistem penilaiannya itu ya bergantung dari penyelenggara lah. Bisa bersifat dinamis ataupun statis. Ini untuk dua jenis kategori yang ada ya. Untuk attack defense sama Jeopardy. Maksudnya dinamis gimana? Maksud dinamis adalah misal kalian dikasih satu tantangan. Atau kalian dikasih beberapa tantangan. Dan ada satu tantangan yang mungkin susah banget buat dijebol. Nah, kalau misalnya kalian menyelesaikan tantangan itu, misalnya hanya 1-2 orang, ya poinnya itu akan besar. Karena ya cuman 1-2 orang gitu. Itu kalau bersifat dinamis. Tapi semakin banyak yang solve soal tersebut atau tantangan tersebut, semakin kecil poinnya. Kalau statis gimana? Ya kalau statis, satu tantangan yang kalian solve, itu nilainya akan tetap. Misalnya soal 1 20 poin, soal 2 30 poin, soal 3 10 poin, ya kayak gitu. Bersifat statis atau tetap. Tergantung kalian menyelesaikan atau tidak tantangan yang ada. Kalau enggak ya nggak dapat poin. Kalau iya ya dapat poin, tapi tergantung dari tantangan atau penyelenggara yang menyediakan kayak gitu. Aman nggak? Aman nggak? Ada yang bisa punya POV lain? Mungkin biar lebih simpel. Susah banget ya penjelasan gue ya. Saya paham, Kak. Oke, gimana Kaila? Mungkin tadi statisnya udah paham banget lah ya. Kalau di dinamis tuh saya analogiin ke apa tuh namanya? Yang games di web gitu, Kak. Saya lupa. Itulah pokoknya. Game yang di web, Kak. Apa Ya cok? itu. Saya lupa sumpah namanya. Kemarin baru main. Ya, Nah, itu kan gimana tuh? game itu kan dimainin tuh sama banyak orang kan. Oh, Gartik bukan? Anjoy. Bukan. Ih, Enggak, ya ini udah deh. buat main cepet-cepetan doang gamenya. Oh iya ya. Nah, itu Udah. semakin cepat kita jawab, semakin cepat poin yang kita poin maksudnya semakin banyak poin yang kita dapat. Kurang lebih Itu kayak gitu nggak sih, Kak? analoginya ya kurang lebih kayak gitu tapi bukan Tapi semakin tapi cepat. versi lainnya. Iya, tapi sorry. Benerin lurusin dikit ya. Bukan semakin Ya, cepat tapi semakin jarang iya, iya. yang dijawab semakin banyak poinnya kayak Iya, gitu. iya, saya paham, Kak. Saya paham, Kak. Cuman Cakep. maksudnya semakin cepatnya itu semakin dikit orangnya. Iya Maksud iya saya iya. kayak gitu. Oke. Mantap Kayla. Gimana Randi, Rafa? Diam aja lu. Gak bisa nih gue diem-diem. Ngomong, Randi. Nggak mau lanjut gue kalau nggak mau ngomong. Anjay, Najong.
Ya emang ditinggal ini bocah sengaja kagak mau ngomong emang. Saya baru inget Kak, gamenya namanya Kahoot. Oh Kahoot, itu mah bukan game aja. Soal nggak sih? Kayak iya sih game ya, maksudnya game ya. Ya, dua-duanya lah. Sambil belajar juga kan mainnya. Iya. Yaudah, Randi sama Rafa diem baik, introvert abis asik. Oke, Kak Karisa bisa lanjut ke slide selanjutnya nggak? Aman le, aman-aman aja lu. Open mic. Nah, di sini ada kategori CTF. Jadi ini adalah kategori CTF jenis Jeopardy yang akan dijelaskan oleh Kak Karisa. Silahkan Kak Karisa. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Masuk Kak, masuk. Masuk-masuk.
Kak, yang pertama Kak, saya agak kurang paham. Iya Kak. Oh iya ya Kak. Intinya kayak susah ditebak gitu loh ya Kak. Oke oke Kak, aman-aman. Makasih Kak. Oh, Kak Risa, aku izin jelasin ya, sedikit tambahin. Itu kenapa flag gede, flag kecil gitu. Oke, teman-teman izin nambahin. Jadi contoh flag di sini adalah yang sebelah kiri itu adalah website dari sebuah platform yang menyediakan tantangan dari CTF. Sedangkan untuk sebelah kanan itu adalah flag yang gue dapet pas lomba kemarin di LKS Kota Bekasi dan Jawa Barat. Jadi format flagnya, nah atau bisa kalian lihat itu nama lombanya itu bergantung dari penyelenggaranya. Kalau misalnya gue yang ngadain lomba gitu, nah nama lombanya itu bisa kasih nama Kucai, AC, gue bisa kasih nama flag aja, ya setera gue lah gitu. Nah, tapi biasanya ditutup dengan apa itu kurung kurawal ya. Nah, di dalam kurung kurawal itu baru ada yang namanya sebuah flag. Kayak gitu. Jelas. Label. Alhamdulillah. PWN belum, Cuk. Attack defense nggak ada. Gimana ya bilangnya? Intinya semua yang ada di sini
kurang lebihnya sama yang dijelasin kayak Karissa. Itu tantangan, CTF dalam kategori Jeopardy style. Untuk Attack Defense saya belum nemu. Untuk Pico CTF dan Overwire itu bisa dibilang ya levelnya apa ya, entry to intermediate lah, mudah ke sedang tergantung levelnya. Mungkin berdasarkan level aja gitu ya. Kalau try hack me, hack my VM, PWN college bisa dibilang itu advance levelnya udah enggak sih. Hack my VM itu masih tergolong mudah-mudah sedang gitu. Jadi kalian nanti bakal gambarannya di sini bukan lagi terkait dengan apa ya, tantangan atau soal-soal gitu, tapi langsung ke virtual machine. Jadi kalian harus buat virtual machine yang harus kalian serang kayak gitu. Try hack me, PWN itu ya sama kurang lebihnya kayak hack my VM. Nah, kalau hack the box itu biasanya platform yang digunain oleh perusahaan-perusahaan besar biar orang-orang yang bergerak di bidang ofensif itu menyerang atau cari masalah ke perusahaan tersebut buat nemuin celah keamanannya. Nah, nanti perusahaan tersebut bakal kasih reward ke orang yang berhasil nemuin celah keamanannya. Jadi bisa dibilang hack the box ini levelnya udah advance lah. Udah masuk ke ranah benar-benar yang offensive security kayak gitu. Jadi kalian benar-benar nyerang sebuah sistem dari perusahaan, nemu celah keamanan, bikin report, dapat reward kayak gitu. Bisa duit, bisa sertifikat. Oke. Apa mungkin kalau dari aku report ini ya bisa dibilang penting lah kalau buat offensive security karena dari lomba yang diikuti kemarin itu kita as tim offensive harus ngebuat yang namanya report. Itulah kenapa waktu itu kita sempat senggol kayaknya terkait dengan regulasi bahwasannya proses lebih penting daripada hasil. Ya, karena ini kalian harus buat report yang dimana bisa jadi nilai tambah kalian ke depannya. Nilai tambah kalian untuk mata lomba yang kalian ikuti. Intinya, kalian tim ofensif itu harus dituntut buat report kayak gitu aja. Wajib belajar buat report cepat. Udah Kak Karisa. Yes, geser. Wup, sebelum ditutup asik.
Gimana Randi, Rafa, Keila, Satoe? Aduh, apakah ada pertanyaan, guys? Sampai kapan ya? 12 kali ya, 12 kali Karisa. Sumpah, jadi malu. Kak, Gak ada yang nanya. Oh, Kak, Kak tadi contoh report referensi itu kayak gimana sih Kak? Tadi saya koneksinya keputus. Mohon maaf ya. Contoh report referensi ini maksudnya buat dijadiin referensi. Ya, gimana kita bisa nyantumin sumber yang digunakan buat belajar atau bantu nyelesain challenge lain. Kayak buat dijadiin referensi orang lain. Misalnya dalam bentuk dokumen, artikel, atau catatan. atau ku izin nambahin Karisa. Boleh. Masuk referensi itu misal ketika kalian punya report ini, misal kalian udah punya sebuah report gitu ya, yang menyelesaikan sebuah tantangan. Satu. Nah, ketika kalian ikut lomba lagi, report yang udah kalian buat, dan ini bisa jadi referensi untuk di lomba selanjutnya gitu loh. Jadi misal nih, di report yang kalian buat tantangannya itu A, dan ketika kalian ikut lomba, kalian merasa bahwasannya di lomba itu ternyata tantangannya sama nih kayak report yang pernah kalian buat, yaitu tantangan A. Nah, itu bisa jadi. Nah, report yang kalian punya itu bisa kalian jadi referensi buat dapetin flag di tantangan lomba selanjutnya. Gimana ya, muter-muter, bodo amat. Kayak gitu kurang lebih. Oke Kak, paham Kak. Makasih. Kela doang nih dari tadi. Randi sama Rafa kemana? Laki loh. Iya, Cok. Tidur. Mereka capek ini. Aman Kak. Aman-aman. Sumpah nggak mau nanya nih. Ayo Kalau nanya nggak, deh Kak. Itu kan ada macam-macam kategori CTF ya Kak. ada 2 macam. Ah, kategori yang itu yang apa? Ya, yang ada 6 macam tuh. Itu buat awal-awal mendingan yang mana Kak? Buat awal-awal belajar. Kalau buat kalian explore, ya kalian explore semua aja secara pengertian, karena nanti ke depannya ya kita bakal bahas kok buat prakteknya kayak gitu. Oke. Jadi Oke, Kak. kalian explore aja dulu secara teori. Apa itu digital forensik, apa itu kripto, kayak gitu. Oke, Kak. Saranku. Tapi kalau kalian mau belajar sendiri, lebih baik dari kriptografi dulu. Gitu, dari kriptografi nanti baru ke apa ya, digital forensik, OSIN, reverse, baru binary. Sebenarnya ada satu lagi Kak nih yang Apaan? web exploitation. Oh iya, web exploitation ya. Ya itu kalian cari, atau nanti kita tambahin aja kali ya. Terus masukin ke classroom dah. Oke, tadi siapa angkat tangan? Si Rafa ya? Nggak jadi. Masih ngangkat nggak sih? Tadi Rafa ngangkat tangan, Cok. Udah terlanjur harus nanya, Rafa. Jadi najong emotnya. Rafa, gimana Rafa? Nggak ada pertanyaan lagi nih. Kita kasih tugas aja nggak sih, Karisa? Aku mau ngasih tugas, Cok, ke mereka. Deadline-nya kapan ya? Sabtu ini nggak sih? Gimana guys, Sabtu ini? Gak bisa Kak, jangan buru-buru Kak.
Waduh, Biar kalian Sabtu banyak ini tugas nih Kak. atau Sabtu depan aman nggak? Boleh, Sabtu Sabtu depan depan, aman Sabtu nggak? depan. boleh, Aman, boleh, aman, boleh. aman Oke, banget, aman banget. tugas kalian tolong dicatat. Sudah siapkan pensil, siapkan pulpen, notepad. Oke. Jadi yang pertama, ini kan kita udah Kak Karisa udah nggak share screen ya? Oke, nggak apa-apa deh. Masih mau. Jadi nggak apa-apa. Jadi nanti kita bakal kasih apa nih ini ngomongnya? Link apa nih? Tadi PPT anjay. Nanti kita bakal kasih PPT kita di classroom. Nah, kalian buat laporan dan jelasin terkait dengan PPT sesuai dengan pemahaman kalian. Kan tadi ada apa itu offensive security? Satu aja ya jawabannya ya. Itu jawaban kalian sendiri. Apa itu offensive security? Terus kedua apa? CTF pengertiannya. Kategori CTF ada dua. Kategori dari CTF Jeopardy itu ada 6, ada 7, nanti kita tambah satu, sama apalagi Karisa, lupa lagi. Platform nggak Iya, usah, platform. terus write up, ya write up kalian buat sendiri ya. Berarti tuh cuman berapa tadi? Offensive security, kategori 2 berarti 4. 4 ya Karisa ya? Kategori dari Jeopardy 5. Oke, 6-nya lagi nggak usah masukin rate up, tapi kalian belajar jenis-jenis serangan sama jenis-jenis virus. Asik. Jenis-jenis serangan aja. Oke, ini gue taruh di komen deh. Offensive security. Apa itu CTF? Kategori CTF 2. Terus kategori CTF Jeopardy. 1 2 3 4 5 6 tambah 7 web exploit, nanti kita edit ya. 7 1 2 3 4. Terus terakhir apa, Cok? Format Offensive. Format flag. Gak usah lah ya. Format flag. Oke, ini tugas. Tugas. Asik. Ada tugas, Cok. Dewan ada tugas, anjay. Tugas. Terus no write up tapi harus dipelajarin. No write up tapi harus dipelajarin. Jenis serangan. Asoy. Gimana guys? First experience-nya masuk ofensif. Tanggung jawab ya. Di Google Dokumen apa di Canva aja? Enaknya di mana guys kira-kira? Bebas kali ya. Kalau Google Dokumen nanti ku kasih dah formatnya. Dok, Kak, Dok. Oke Kak, dokumen aja Kak. Nanti ku kasih formatnya. Tapi buat dulu ya. Besok dah. Besok baru upload guys. Yaudah, gimana? Aman lah ya Sabtu depan. Nggak usah lebay. Kalau lewat nggak bisa dikirim lagi ya. Oke, gue tandain 3 orang nih. Randi, Kayla, Rafa. Gimana, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak kita dokum udahan. Nggak ada ya? Oke, nggak ada Karisa. Kita dokum on cam lah kalau dokum.